Jadi situ letaknya di mana kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali kerana aspek etnisiti itu dikukuhkan dan ditekankan. Di sini ada seorang profesor yang mengakui bahasa Indonesia itu berhasil di negara kita dan Melayu gagal di negara mereka. Namun sebelum kita menonton guys, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian guys ya, karena dukungan kalian sangat berharga buat kami, dan semoga apapun yang menjadi aktivitas kalian semua guys ya akan selalu dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta keluarga di rumah juga dalam keadaan baik-baik, serta selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi guys, terima kasih ya guys ya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita tonton videonya. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu di Singapura yang terancam punah. Kondisi bahasa Melayu di Singapura memang memprihatinkan karena orang Melayu cenderung menggunakan bahasa Inggris. Anak-anak Melayu juga kesulitan menggunakan bahasa Melayu dalam situasi formal. Mereka hanya bisa menggunakan bahasa Melayu kasar atau bahasa percakapan sehari-hari. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Kalau kita lihat dalam konteks masyarakat Melayu, ya, masyarakat Melayu misalnya peningkatannya yang berbual dalam bahasa Inggeris juga meningkat, ya, dan yang bercakap Melayu saja menurun, ya, dan yang bersifat dua bahasa meningkat. Right? Jadi ini satu trend yang semakin menjadi reality, ya. Pada semua usia. Kalau dulu kita mengatakan yang budak-budak kecil akan cakap bahasa Inggeris, atau budak-budak remaja banyak menggunakan bahasa Inggeris, sekarang realitinya tidak. Hampir keseluruhan daripada usia 5 tahun hinggalah 55 akan menggunakan bahasa Inggeris. Jadi ini satu situasi yang kita nak fikirkan baik-baik, kerana tinjauan seperti ini memberikan gambaran yang agak jelas tentang keadaan masyarakat misalnya. Jadi setiap tahun lebih kurang 1,396 pasangan adalah yang kahwin campur. Okey, maknanya di luar bangsanya. Okey. Jadi apa akan berlaku apabila berlaku sedemikian? Apakah bahasa yang akan digunakan di rumah? Adakah masih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa pasangan yang bukan Melayu? Atau standard bahasa Inggeris? Maknanya akan ada anak-anak daripada keluarga tersebut yang mungkin tidak lagi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris semata. Jadi bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama dalam keluarga tu akan berkembang. Bahasa dan budaya semakin dipinggirkan, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? Tak adalah. Itu sebab kita menghadapi Di Singapura ya mungkin tidak beda jauh dengan Malaysia ya. Bahasa mereka lebih mementingkan bahasa Inggris ya ketimbang bahasa mereka sendiri ya kan, bahasa ibu sendiri. Ya mungkin itu tadi ya guys ya, mulai dari awal dulu kan pemimpin mereka itu mungkin menganggap remeh sebuah bahasa, jadinya akibatnya sampai sekarang kan efeknya sekarang lah dirasakan oleh mereka sendiri kan. Tidak seperti kita Indonesia ya, sebelum terbentuknya bangsa Indonesia ini pun bahasa itu sudah diciptakan dulu untuk mempersatukan kita ya kan, dan akhirnya sampai sekarang kita bangga dengan berbahasa Indonesia ya, beda dengan negara-negara jiran kita ini. Singapura ini kan dulu gabungan dari Malaysia ya, jadi ya para pemimpin mereka ya menganggap remeh saja ini bahasa ini, akhirnya ya sekarang mereka merasakan dampaknya yang membuat bahasa mereka lambat laun mulai punah ya. Di Singapura ini pun jelas lambat laun akan habis, dan menyusul pastinya di Malaysia juga lambat laun akan habis karena warga mereka lebih senang berbahasa Inggris ya ketimbang bahasa mereka sendiri. Tanpa budaya kita, tanpa etnisiti kita menghadapi maut, maknanya kita akan mati. Itu saja. Kita tidak akan wujud, tak akan ada apa-apa lagi. Ya, kita akan asimilasi kepada mungkin budaya yang lebih besar, lebih kuat. Mereka payah nak gunakan bahasa Melayu misalnya, ada kumpulan ni. Kenapa dalam kelas macam susah nak cakap Melayu? Jadi itu soalannya. Kenapa susah agaknya? Jadi timbul tadi, ya, adakah telah dicuci atau apa, atau tanggapan mereka sendiri. Satu lagi aspek ialah
mereka lebih mahir bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tapi orang Indonesia tidak. Begitulah guys, masalah yang terjadi di Singapura itu juga muncul di Malaysia. Profesor di Malaysia juga pernah mengungkapkan bahwa anak-anak Melayu Malaysia kesulitan menggunakan bahasa Melayu baku. Padahal bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda mereka, bahasa yang digunakan di rumah. Nah, di Indonesia yang terjadi sebaliknya. Bahasa Indonesia sebenarnya banyak digunakan sebagai bahasa kedua setelah bahasa ibu atau bahasa daerah. Ya, takut salah cakap, malu nak cakap. Sebenarnya bukan mereka tak boleh cakap. Jadi saya pernah buat satu eksperimen tu, yang mana saya panggil budak tu, kemudian saya beritahu dia, okey, cakap dengan saya bahasa pasar, bahasa biasa, bahasa mak rocker pun cakap je. Jangan gunakan bahasa baku, tak nak. Dia boleh cakap. Kan? Jadi bermakna dia takut nak gunakan bahasa standard kerana dia takut salah cakap. Tapi dia sebenarnya boleh bercakap. Jadi mungkin ini satu lagi aspek pedagogi lah yang kita gunakan untuk menggalakkan budak itu supaya betul-betul dalam bahasa ibunda misalnya. Ada sekali banyak perbedaan ya di antara kita bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu mereka ya guys ya. Kalau bahasa Indonesia kan jelas-jelas tertata rapi ya, tertata rapi. Saat kita berbicara di pasaran ya, bergaul dengan teman-teman biasa ya, kadang-kadang kita mencampur dengan bahasa-bahasa gaul ya. Tapi saat kita berhadapan dengan guru, berhadapan dengan pengajar, berhadapan dengan orang tua ya, berhadapan dengan pemimpin, secara otomatis akan merubah tata bahasa kita ya kan. Tetapi tidak ya pada bahasa Indonesia. Ya, sama yang dibicara dalam kelas, sama juga ya di luar kelas. Betul sekali. Itu satu persoalan yang sangat penting. Kerana di Indonesia, sistem pendidikan mereka ni menarik. Mereka mengajar bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Bahasa asing kalau dulu Belanda lah, sekarang dah jadi bahasa Inggeris. Jadi mereka ada 3 komponen. Dan ketiga-tiga ini diterapkan sama penting. Tidak dibezakan. Dan satu lagi, kalau kita lihat Indonesia, ethnicity mereka kuat. Ya, kuat sekali. Mereka keseluruhan. Bukan hanya bahasa itu, tapi aspek-aspek warisan yang lain dan sebagainya dikukuhkan di dalam suasana pembelajaran pendidikan itu sendiri. Di situ letaknya di mana kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali kerana aspek ethnicity itu dikukuhkan dan ditekankan sejak kecil lagi di Indonesia misalnya. Jadi di rumah pun tak jadi, di sekolah pun tak jadi. Itulah guys, masalah bahasa Melayu. Faktor lain yang tidak dibahas dalam video tadi adalah bahasa Melayu gagal karena tidak digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di Singapura. Adapun bahasa Indonesia jelas digunakan sebagai bahasa pengantar sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Ya, betul. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi. Itu tadi guys ya, sudah sama-sama kita saksikan bahasa Melayu di Singapura itu jelas-jelas akan mati ya. Ini profesornya sendiri yang bilang guys ya. Karena memang keseharian dan pendidikannya kan jelas-jelas ya sudah beda banget ya dengan kita. Sebelum berdirinya bangsa Indonesia ini kita sudah diikat oleh bahasa Indonesia ya. Dengan adanya Sumpah Pemuda ya kan. Dan dari sanalah terus berkembang bahasa Indonesia ini ya kan. Dan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa persatuan buat kita. Dan kelebihan dari kita juga ya salah satunya adalah bahasa daerah kita ini tidak pernah hilang. Masing-masing kita itu bisa berbicara lah bahasa daerah kita ya kan. Itulah hebatnya Indonesia ini. Bahasa daerah dipertahankan, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Itu kerennya kita guys, Indonesia guys. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia guys. Dan tetaplah berbicara bahasa Indonesia dengan baik ya. Dan kita harus tetap mempertahankan bahasa ini guys ya. Karena bahasa ini adalah bahasa ciptaan ya. 2 di antara bahasa ciptaan yang ada di dunia adalah bahasa Indonesia guys. Kita harus bangga. Oke guys, seperti apa nih komentar kalian nih tentang isi video ini guys ya. Dan terima kasih guys sudah menonton. Semoga bermanfaat dan monggo guys ya dibagikan video ini guys. Terima kasih, tetap semangat. Sampai ketemu lagi, salam sukses buat kita semua.